siapa, bab 3 siapa. Google di situ. Oke. Iki ngene iki. Iki mumpung ketemu misalkan ya, Gus Soim ya, mumpung ketemu. Iki secara kasarnya dari Gus Farid, ya dari Gus Farid. Oh, cuma wani nulis tok tak omong nih. Iki apa rumusannya secara kasar apa yo? Cek Kak ambilno pulpen enggak? Pulpen ya. Aku usul ya. Oke. Gus Narofi. Oke. Jadi setelah melihat paparan dari Gus Soim, Gus Farid, sama Gus Solah, termasuk Gus Narofi sendiri. Sik Gus. Sik anteng ngodi sik. Sik anteng dhisik. Aku njupuk pulpen. Delok ento. Iki gambare kabeh iki S3 kabeh lho. Aku lek S ting-ting dhewe iki piye? Iki lek mari iki langsung S3 iki. Enak tambahan. Tambah enak. Oh, nek kene nek pulpen lali. Lah. Ya, direkam kan bisa tuh direkam. Tapi ra nek Gus kertas Narofi direkam. Wes direkam iki. Wis direkam iki. Tenang. Kak, kertas tok ya, Kak. Yo, lanjut Gus Waradi. Ya. Setelah mendengarkan beberapa paparan dari para pakar tadi ya, mungkin kita simpulkan supaya nanti lebih efektif gitu loh pembahasan kita terkait penerbitan buku. Jadi mungkin ada ada 5 poin yang saya sampaikan ya, saya garis bawahi lah dari pendapat teman-teman tadi itu. Yang pertama mungkin kita fokus dulu ke pra-writing ya. Jadi ke pra-writing. Sebelum kita tulis tadi konsepnya apa, sudah ketemu kan, yaitu apa? Kan? Halo, iki suarane sopo iki? Sik dianu ya. Dimut sik ya. Tak mute kabeh sik Gus Waradi benano. Aduh, sorry. Itu oleh Raining. Oh iya. Yo, Gus Waradi urupna sik, Gus. Gus, ya wis yo. Lanjut. Ya wis ya, pertama saya ulangi. Jadi saya simpulkan garis besarnya dari pembahasan kita malam ini melalui beberapa tanggapan, opini dari Gus Soim, Gus Farid, dan Gus Solah, termasuk Gus Narofi sendiri. Jadi pertama, jadi bisa saya rumuskan ada 5 poin di sini. Yang pertama yaitu pra-writing. Jadi sebelum kita nulis itu, kita mau nulis apa, sudah ketemu kan, berarti pra-writing-nya di sini terkait masalah sejarah pendirian Pondok Darul Hikmah. Jadi sudah ketemu lah. Terkait nanti masalah temanya, secara redaksi kayak apa, nanti monggo kita diskusikan bareng. Yang penting poinnya sudah ketemu. Lalu yang kedua masuk ke drafting. Jadi kita mendraft dulu, membuat karya. Nah, karya itu nanti masuk salah satunya yaitu kayak perumusan masalah. Nah, di situ nanti masuk ke draftingnya. Nah, itu nanti butuh tim sendiri itu. Masalah drafting, kita butuh drafternya. Jadi masukan bagus dari Ketua EKDH tadi. Jadi perlu beberapa tim. Nah, salah satunya mungkin nanti tim di draftingnya. Perumusan masalah dan itu salah satunya gitu loh. Jadi poin-poin apa yang nanti akan kita data apa yang akan kita temukan di lapangan terkait masalah itu nanti masuk ke proses draftingnya atau membuat karyanya. Lalu yang ketiga yaitu nanti kita juga butuh tim revisi gitu ya. Revisi itu tarik ulur opini. Jadi dari data yang sudah masuk ke kita itu benar enggak sesuai dengan data enggak? Seperti itu bener apa ora ceritanya kayak ngono. Nah itu menghapus opini, menambahkan opini itu masuk ke tahapan revisi. Nah, itu butuh tim juga nanti, kayak proofreading gitu ya. Jadi bener enggak menyesuaikan dan sebagainya, matching lah informasi dengan data di lapangan nanti seperti apa gitu. Lalu yang berikutnya itu masuk ke editing. Nah, di editing itu hanya mengoreksi terkait redaksi saja, penulisan saja. Kita tidak merubah opini apapun di situ. Baru nanti yang terakhir masuk ke publikasi. Jadi nanti Gus Narofi mungkin yang sudah mempunyai beberapa channel terkait publisher gitu ya atau penerbit. Nah, itu nanti bisa. Jadi mungkin itu saja yang
bisa saya gambarkan terkait dari beberapa masukan dari teman-teman supaya rentetan penulisan kita nanti draft proyek kita itu jelas gitu loh. Jadi yang pertama di pra-writing-nya sudah goal ya, sudah ketemu yaitu tentang sejarah pendidikan pondok. Dan sekarang yang kedua kita masuk ke drafting-nya, yaitu pembuatan karya termasuk di dalamnya perumusan masalah. Jadi perlu tim sendiri di situ supaya lebih fokus mereka, nggak bertele-tele pembahasannya gitu. Nanti dari tim drafting itu kalau sudah selesai, baru nanti dilempar ke tim revisi. Nah, supaya mereka juga fokus tanpa tanpa menghalangi opini-opini dari tim drafting sebelumnya gitu. Tetap kita ambil opininya, kita minta sarannya, cuman ada tim yang bertanggung jawab sendiri gitu loh. Baru nanti editingnya baru ke publikasi. Ya mungkin saya rasa seperti itu supaya nanti lebih efektif, nggak bertele-tele dan mudah-mudahan segera selesai gitu. Nah, mungkin itu saja, Kang Rofi. Oke, sip. Bagus sekali masukannya. Mungkin ada yang menanggapi, Gus Farid? Oke ya? Yuk, Gus Farid. Oke, ya. Monggo, Gus Farid. Gus Saim minta tolong tak mute ya. Yuk, Gus Farid. Ya sudah itu, sudah tinggal action saja. Action sudah saja. bagus apa yang Baladi. Ya itu tadi kalau kita mau cari data ya itu tadi bergeraknya rumuskan aja dulu. Rumusan nanti nggak usah sempurna, nanti sambil dipikir tidur, nanti diurutin neh. Itu aja kurang pas. Nah, diurutin neh. Tapi sekarang itu kita menelurkan dulu rumusan yang jelas dulu. Actionnya itu sering digoleki apa dhisik kan gitu. Kalau kita meruntut latar belakang sejarah, berarti kira-kira dulu Pak Nur itu yang diajak rembukan dulu siapa? Kalau menurut saya, karena Pak Nur itu alumni Gontor, otomatis yang diajak ngomong mesti IKPM dulu. Koncone sak Gontor dulu. Dia rembukan dengan koncone, merumuskan mesti begitu. Saya kira bukan dari keluarga dulu untuk bentuknya itu. Baru setelah itu mungkin menurunkan baru bikin yayasannya. Jadi actionnya kita cari KPM dulu. Yang KPM sing sek urip sapa? Entek kabeh berarti anak-anake. Ya mungkin gini aja Gus, supaya kalau memang tadi 5 langkah ya untuk penerbitan buku ini segera selesai. Jadi mungkin saat ini juga perlu ditunjuk saja kira-kira tim dari drafting itu revisi siapa nanti supaya nanti terus kalau dicomot-comot kira-kira butuh berapa orang supaya nanti menggodok konsep itu gitu loh. Jadi kayak Gus Farid sampaikan ini juga masuk ke poin-poin yang ada di drafting itu nanti. Di drafting ya. Mungkin Gus Farid saja ini kayaknya draftingnya itu cocok Gus Farid itu. Jadi nah nanti Gus Farid kan bisa mengkoordinasi teman-teman untuk cari info terkait ini, nanti sowan ke sana, lah membuat jadwal, lah itu nanti konseptornya itu Gus Farid itu, gitu loh maksud saya. Sowan supaya lebih. Iya Gus. Iki jane aku kelingan iki anu. Jane kelingan iki gini. Apa jenenge? Untuk latar belakang secara kasar iku ada. Tapi lek enek ngono peh jan kuwi regane larang iku. Kalau sing disablon Nusat Superno kae lho. Sing disablon Nusat Superno brosur-brosur kae lho. Golek. Heeh, enek sing duwe apa? Brosur-brosur kae jane kan yo enek jane. Latar belakangnya bisa enek lho guys. Koyo enek bukune cilik barang malah. Oke, Gus Soli. Ya. Tanggapan Gus Soli? Ayo Gus Soli, unmute Gus Soli. Wis rodok lanyah deh, rodok lanyah pisan. Yo, dimut. Sok urung diklik. Di unmute. Kondak mah. Wis. Soalan tepuk tangan. Ya mungkin begini untuk tambahan biar investigasi secara rutinnya kita juga harus melibatkan
Ahlul Bait ya. Dalam ini mungkin Pak Masyudi itu juga mungkin masih punya bayangan ingatan yang jelas terkait dengan berdirinya pesantren tersebut. Ya, saya membaca ini termasuk beliau juga ada di sini. Itu ya nanti juga kita minta pendapat itu. Saya kira itu aja sementara. Kalau tidak salah Pak Masyudi itu pertama malah masuk jajaran yayasan tuh. Iya toh? Iya. Nah ya. Enggak, kan begini, kalau melihat sejarah Pondok Darul Hikmah ini latar belakangnya tujuan. Maka sangat relevan sekali kalau data ini juga kita sandingkan, tidak hanya kita mengandalkan dari teman-teman yang lain ya itu. Ya makanya ini butuh tim khusus untuk melacak ini. Makanya nanti kalau ngomong terkait ini intern awake dhewe ora selesai kok. Iya. Datanya jadi perlu tim ya, sendiri nanti masuk di drafter itu. Iya. Ya mungkin silakan mungkin dirumuskan di drafting itu nanti poin-poin apa yang akan dibahas, yang akan diinvestigasi itu nanti silakan dirumuskan oleh koordinator dan kawan-kawan. Oke. Baru nanti kalau sudah selesai dilempar ke bagian tim revisi. Dibagi gimana, Gus? Ya sekarang koordinatornya saja siapa? Gus Farid drafternya ya. Dibagi maksud gini, ke Pak Masyudi siapa? Ke Pak Manap siapa? Gini Ustadz Farid gini. Untuk pembagiannya saya cenderung ke kelompok. Jadi misalkan ada tiga untuk sementara ada tiga ya garis besarnya, yaitu ada IKPM, ada masyarakat, dan yang paling penting adalah keluarga. Ahlul Bait ya. Ahlul Bait, yayasan atau yayasan itu kan mesti tidak lepas dari KPM-nya dulu itu pertama itu. Nah, baru untuk masyarakatnya. Jadi juga. Nah, itu nanti kita bagi, coba nanti tak drafting-nya itu untuk yang ketiga atau 4 atau 3, kita bagi 3 atau 4 sih. Itu nanti mungkin Ahlul Baitnya nanti koordinatornya Ustadz Hanin mungkin. Nah, nanti siapa yang ke yayasan, siapa yang ke nanti dicek. Kita soem yayasan nih penak iki. Tapi kuwi ya. Wis kelambinan muaning arep nendi. Gimana saya punya tulisan. Contoh begini. Tadi kan apakah pakai bahasanya Pak Waladi, kalau bahasa saya itu kan membuat draft seperti misalnya saya ngarang buku, saya buat buku itu sudah punya 4 buku. Kemudian punya jurnal internasional ada 18. Itu saya buat draft dulu saya. Draftnya ini, misalnya ini. Saya membuat untuk kita ini ya, misalnya ada kata pengantar. Yang kedua, sejarah pendirian Darul Hikmah. Yang kedua, profil pendiri Darul Hikmah. Profil loh ya, nanti pasti ada yayasan, ada pimpinan dan sebagainya. Kemudian sistem pendidikan. Gus, balenono Gus. Pertama apa Gus? Kata pengantar. Ya. Terus. Sejarah pendirian Darul Hikmah. Pendirian sejarah itu berarti kan nanti dari keluarga Mbah Haji Ridwan. Oke. Sejarah pendirian nanti kan kita meng-cross check itu, gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu profil pendiri PMDH. Oke, lanjut. Sistem pendidikan di Darul Hikmah. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau pendidikan kan macam-macam ya. Pendidikan itu kan macam-macam. Oke, ya. Nah, kemudian nanti kalau boleh ditambah lagi tentang pendidikan dan pembelajaran. Mungkin pembelajarannya kan ya kita tingkatnya sanawiyah, kan begitu tahun sekian. Proses pembelajaran masa dahulu, tempo dulu ini ya. Enggak apa-apa, nanti mungkin silakan itu kemudian ada lagi hambatan atau apa istilahnya ya. Hambatan atau kendala atau apa gitu istilahnya, pokoknya hambatan yang dihadapi. Nah, pokoknya yang terakhir itu biografi santri as-sabiqun al-awwalun. Nah, itu nanti ratingnya tinggi itu cara bahasanya itu. Iki wis dadi draft pisan.
Nah, iya itu Nah, iya, draftnya. Jadi makanya butuh tim khusus untuk menggodok masalah itu. Supaya nanti Nah, lebih mudah khusus. dilacak Misalnya, informasinya. Misalnya Hmm. nanti sejarah pendirian DH, pendirian itu sejarah nanti timnya siapa, gitu loh. Profil pendiri PMDH itu timnya siapa, oh no. Kemudian sistem pendidikan dan pengajaran di Darul Hikmah itu timnya siapa, atau nanti bahasanya sistem pendidikan tempo dulu. Nah, contoh enggak apa-apa nanti, pokoknya dibuat ala tahun 91-an dulu itu, kita mikirnya ngoten. Oke. Masuk. Jadi Nah, tak simpulkan hanya karena kurang 4 menit lagi Gus Soli guyu ya. Gus Soli sik kampi tenggengan iki ketoke tas Zoom pertama iki sik bingung ae kowe. Oh, ngono calon KPU. Nah, Oh, sering tahu. ramen. Zoom-zooman ini sering aku ki. Lagi koneksi alasan ini sing ora sering Sinto- koneksi ini lho. Iki berarti kalau saya simpulkan, alhamdulillah draftnya sudah jadi kasarannya dari Gus Soem. Nah, sistem Ya, bayangannya. bayangannya. Nah, bayangan bukunya wis malah ketok wisan malah. Nah, untuk sistem penulisannya memakai rumusannya Gus Waladi. Nah, jadi ada writing itu siapa yang jadi timnya. Nah, nanti kita setiap untuk draftingnya ini, nah ini nanti kita pakai Gus Farid, koordinatornya per ini siapa. Gitu Nanti kan. menugaskan Dan poin-poin mantap. tadi ke siapa. Ada Gus Soli kayak ngerungok tok, wis pokok oke, wis komandan oke, kabeh budal. Ngono ya Gus ya. Duh, Kapan-kapan. Ini Pak Ngaropi. Heeh. Jadi sejarah pendirian Pondok Modern Darul Hikmah itu nanti kan masih ada itemnya A, B, C, D, itu kan? Iya. Profil pendiri itu juga ada A, B, C, D. Nah, itu loh. Sehingga nanti panca apa jenis kan di pondok ini? Panca jiwa pondok itu nanti muncul di profil pendiri itu, mana loh? Oh, gitu. Ya kan ada A, B, C lah. Itu kita kan sekilas feedback yang dulu bukan sekarang. Nah, iya. nanti ini Cak Solihuddin itu nanti tugasnya yang item terakhir itu harus punya data biografi santri as-sabiqun al-awwalun. Nah, saya punya lagi draft itu yang untuk biografi itu. Itemnya apa? 1, cerita awal masuk Darul Hikmah. A, kenapa harus ke Darul Hikmah? B, siapa yang mensupport? C, bagaimana pengalaman awal di pondok? Gitu kan? Siapa guru yang mengajar dan bagaimana proses ini penghukuman. Nah, itu kan ini nanti item itu untuk men-cross-check biografi santri-santri pertama. Nah, Oke. Kemudian ada kesan-pesan 1 sampai 6 bulan pertama. Nah, kesan-pesannya apa? Ini kan kita cari. Sing enek sapa golek itu Cak Soli sing bisa goleki. Nah, ini buku ini 300 halaman nanti. Iki isone buku ini 3 buku iso iki nggo. Terung jilid iki. Iya. Paket itu. Paket iki. Paket 1, paket 2 iki ketoke. Paket engko. Nah, jadi itu nanti indah itu. Sehingga nanti kalau buku itu sudah disahkan, ya kan? Sudah disahkan, maka nanti tidak bisa Darul Hikmah harus menggunakan bahwa itu adalah profil pendirian pondok sejak dulu. Padahal ini kan tidak ada. Oke, ya. Wes gitu sih. 1 menit lagi. 1 menit lagi kita lanjut. Dilanjut ya. Mandek dhisik ayo. Podo iso takjilan. Itu aja. Ya terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjut lewat WA saja.